Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 26242400101. Di sini saya akan berpresentasi tentang PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. Struktur penawaran umum perdana saham PT Mitra Angkasa Sejahtera atau saham baut. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 saham baru yang berasal dari portfolio atas sebanyak-banyaknya 30,21% dari modal yang telah ditetapkan dan siap terpenuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp10 setiap saham. Rentang harga penawaran dari Rp100 sampai dengan Rp110. Nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp159.500.000.000. Kegiatan usaha utama perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi, terutama mur dan baut. Penjamin emisi PT UOB Kyai Hian Sekuritas. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Dana hasil dari penawaran umum perdana yang akan diterima oleh perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum akan digunakan untuk 1. Sekitar 6% akan digunakan untuk pembayaran utang usaha kepada pemasok, yaitu NA Fastenas Pte Ltd, salah satu pemegang saham perseroan. 2. Sisanya akan digunakan untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk existing perseroan maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan oleh perseroan, seperti full ranger, mur dan baut yang terbuat dari stainless steel, socket, cap, screw, dan hand tools, di mana dengan adanya produk tersebut kegiatan usaha perseroan dapat menjadi lebih berkembang, di mana perseroan dapat menyediakan produk-produk mur dan baut dengan jenis yang lebih variatif kepada pelanggan-pelanggan perseroan dalam rangka membangun usaha perseroan. Dilihat dari sisi aset, mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya, sedangkan liabilitas juga mengalami kenaikan yang sama walaupun di 2021 mengalami penurunan cukup signifikan. Dari tabel tersebut dapat dilihat dari sisi revenue, perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, tapi di tahun 2020 net profit perusahaan mengalami negatif. Walaupun begitu, di tahun 2021 perusahaan langsung mencatat laba positif. Strategi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Sistem pemasaran dan distribusi yang berfokus pada pengguna. 2. Manajemen organisasi dan talenta dengan mutu yang tinggi. 3. Digitalisasi sistem operasional perseroan. 4. Merek yang dikenal luas. Strategi dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 kemarin. 1. Secara internal, perseroan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten sejalan dengan kebijakan pemerintah setempat. Perseroan juga mendukung dan membantu seluruh karyawan untuk mengikuti vaksinasi. Dari sisi pengendalian biaya terhadap risiko laba yang menurun, perseroan telah melakukan kebijakan no work no pay atas kesepakatan bersama dengan seluruh karyawan, di mana karyawan mengikuti jadwal kerja yang bergilir sesuai dengan kondisi bisnis. Dari sisi kebijakan penjualan terkait dengan fasilitas tempo pembayaran yang diberikan kepada pelanggan, mulai bulan Juli 2021, mayoritas waralaba dan mitra diarahkan kepada cash sales, khususnya untuk produk merek PATA dan PTA, dengan pemberian diskon sebesar 2-3% dengan tujuan untuk menjaga arus kas perseroan selama masa pandemi COVID-19. PT Mitra Angkasa Sejahtera atau saham baut mengantongi laba bersih sebesar Rp956,25 juta pada kuartal pertama tahun 2022. Capaian itu tumbuh 330,90% dibandingkan periode sama tahun 2021. Emiten perdagangan mur dan baut ini mengantongi penjualan sebesar
45,29 miliar hingga Maret 2022 atau naik 46,62% dari periode sama tahun lalu sebesar 30,89 miliar. Beban pokok penjualan membengkak menjadi 36,40 miliar dari 25,18 miliar. Alhasil, laba usaha sebelum pajak penghasilan adalah sebesar 1,74 miliar, lebih tinggi dari periode sama tahun 2021 senilai 293,15 miliar. Adapun laba per saham dasar perseroan di triwulan pertama tahun ini menjadi 0,20 per saham. Demikian laporan perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu 27 April 2022. Per 31 Maret 2022, jumlah aset perseroan tumbuh 166,21% menjadi 248,48 miliar dibandingkan posisi aset perseroan pada akhir tahun 2021 sebesar 93,33 miliar. Selama 3 bulan pertama tahun ini, liabilitas membengkak menjadi 59,95 miliar dari akhir tahun lalu sebesar 47,34 miliar. Sementara ekuitas perseroan tumbuh menjadi 188,53 miliar dari 45,99 miliar. Posisi kas dan setara kas perseroan pada triwulan 1 tahun ini adalah defisit 11,42 miliar, terpangkas dari defisit periode sama tahun 2021 sebesar 11,74 miliar. PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk atau saham baut memimpin jajaran 10 saham top gainers di Bursa Efek Indonesia sepekan terakhir. Meski masih lebih tinggi dari harga awal ketika listing, sepanjang 7-11 Februari 2022, saham perusahaan komponen otomotif tersebut membukukan penurunan harga 25,23%, tepatnya dari 214 menjadi 160 per saham. Dari penjelasan informasi di atas, menurut saya, PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk atau saham baut bisa dikatakan dalam saham loser, di mana tahun 2020 sempat mengalami net profit yang negatif dan di tahun 2021 mulai mencatat laba positif. Dan pada 7-11 Februari 2022, saham perusahaan komponen otomotif tersebut membukukan penurunan harga 25,23%, tepatnya dari 214 menjadi 160 per saham. Sekian presentasi dari saya. Jika ada saran, kritik, dan penambahan dalam materi saya, persilakan dalam diskusi. Jika ada perkataan yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.